Alhamdulillah, kita akan mempelajari Nahwu Al-Kalam berdasarkan kitab Jurumiyah. Matnul Jurumiyati fin Nahwi. Matan kitab Jurumiyah dalam disiplin ilmu Nahwu atau ilmu gramatikal. Pengarangnya Muhammad bin Dawud As-Sanhaji. Panggilannya Abu Abdillah. Ulida, dilahirkan fi Fasin, di daerah Fas, sanatan pada tahun 672 Hijriah, watu'ufiya, dan diwafatkan fiha, di tempat itu, sanatan pada tahun 723 Hijriah. Dimulai daripada Al-Kalam. Al-Kalamu, kalam itu. Al-lafdu adalah lafad. Al-murakabu, yang tersusun. Al-mufidu, yang berfaidah. Bil wad'i, sesuai kedudukannya atau tempatnya. Maknanya kalam itu adalah susunan lafad atau lafad yang tersusun, yang berfaidah, menghadirkan makna. Kalau ada lafad-lafad tersusun dan maknanya sudah dapat dipahami, berarti itu kalam. Tapi kalau ada lafad-lafad tersusun tapi maknanya tidak jelas, itu bukan kalam. Kalam identik dengan jumlah. Jadi kalau ada susunan lafad yang maknanya sudah dapat dipahami, disebut al-kalam atau disebut jumlah. Kalau susunan lafad-lafad tapi belum dipahami maknanya, itu disebutnya sibhul kalam atau sibhul jumlah. Menyerupai jumlah, tapi bukan jumlah atau bukan kalam. Berikutnya, aqsamul kalami salasatun. Pembagian kalam. Salasatun terdiri dari 3. Ismun, yang pertama isim. Fi'lun, kedua fi'il. Harfun, ketiga huruf. Isim dapat diketahui berdasarkan tanda-tanda di bawah ini. Yang pertama, al-khafdu. Al-khafdu sama dengan al-jarru, yaitu jar. Jadi yang pertama, isim dapat diketahui tandanya adalah jar. At-tanwinu, yang kedua bertanwin. Jadi kalau ada sebuah kalimat dalam bahasa Arab, dalam Quran, yang ujungnya bertanwin, baik tanwin fathah an, tanwin kasroh in, tanwin domah un, maka dipastikan kalimat tersebut adalah isim. Berikutnya yang ketiga, dukhulul alifi wal lami. Masuknya huruf alif dan lam. Masuknya huruf al-ma'rifat. Contoh alhamdu, al-qomaru, asyamsu. Maka kalimat-kalimat yang ada al-ma'rifatnya disebut atau terkategori sebagai isim. Kemudian keempat, huruful khafdi atau huruful jarri. Isim itu adalah kemasukan huruf jar atau didahului oleh huruf jar. Jika ada sebuah kalimat sebelumnya atau didahului oleh huruf jar, maka dipastikan kalimat tersebut adalah isim. Apa saja huruf jar? Di sini sudah diurai. Yang pertama min, 2 ila, 3 an, 4 ala, 5 fi, 6 ruba, 7 al-ba'u, 8 al-kafu, 9 al-lamu. Yang kelima, ciri isim adalah masuknya huruf sumpah atau huruful qasami. Huruful qasami ada 3. Huruf sumpah itu 3. Yang pertama al-wawu, yang kedua al-ba'u, yang ketiga at-ta'u. Kalau digabung antara huruf jar dengan huruf qasam, dikumpulkan dalam kalimat min ruba lila kabiwati
fi'alaan. Itu terdiri daripada min, tambah ruba, tambah li itu dari alamu, kemudian ila, kemudian ka itu daripada al-kafu, bi itu daripada al-ba'u, wa daripada al-wawu, ti itu daripada at-ta'u, fi daripada fi, ala daripada ala, an daripada an. Jadi diulang sekali lagi, dikumpulkan dalam kalimat min ruba lila ka bi wa ti fi ala dan an. Itu biar mudah mengingatnya. Min ruba lila kabiwati fi'alan. Mun loba lila kabiwati beri hadiah. Gitu kalau kata orang Sunda. Mudah-mudahan paham. Wida. Gitu ya. Berikutnya, isim juga dapat diketahui berdasarkan tanda selanjutnya. Di sini tidak ada, ini melengkapi saja. Yaitu ada awalan ma, mi, mu. Kalau ada sebuah kalimat awalannya ada ma, mi, mu, maka itu isim. Masjid, mukmin, miftah itu berarti isim. Dan terakhir, ciri isim selain yang diurai di sini adalah adanya tak tanis, baik tak marbutoh maupun tak mabsutoh. Berikutnya, bentuk kalimat yang kedua adalah fi'il. Fi'il dapat diketahui berdasarkan tanda-tanda berikut ini. Yang pertama, masuknya qad. Kedua, awalan sin atau as-sinu. Ketiga, didahului oleh saufa. Keempat, ada tak tanis yang sukun. Dan kelima, ada huruf anita. Contoh, qad qomatis sholah, qad aflaha. Maka jika ada sebuah kalimat awalnya didahului oleh qad, maka kalimat berikutnya itu adalah fi'il. Berikutnya sin. Contoh, sayaqulu. Ada kalimat yang didahului atau diawali oleh sin. Sin itu nanti bunyinya jadi sa. Berikutnya dipastikan itu adalah fi'il. Sayaqulu, saya'lamun, dan yang lainnya. Berikutnya saufa. Sebuah kalimat yang didahului oleh saufa, maka kalimat tersebut adalah fi'il. Contoh, saufa ta'lamuna, maka ta'lamuna adalah fi'il. Berikutnya, ciri fi'il adalah adanya tak tanis yang sukun. Tak tanis yang sukun ini tak mabsutoh, tak yang lebar seperti perahu, tapi dia sukun. Biasanya, bukan biasanya, selalu di akhir tak tanis sukun ini. Contoh, kuwirat, idza syamsu kuwirat. Nah, taknya itu tak mabsutoh, yaitu tak tanis yang sukun. Mudah-mudahan para jamaah dapat memahami maksudnya. Saya tidak menampilkan contohnya, karena ini mengulas saja. Dan juga ciri fi'il adalah adanya anita, huruf hamzah, huruf nun, huruf ya, dan huruf ta. Contoh, af'alu ada a-nya, naf'alu ada nunnya, yaf'alu ada ya-nya, taf'alu ada ta-nya. Sebuah kalimat yang diawali oleh anita, hamzah, nun, ya, dan ta, maka kalimat tersebut adalah fi'il. Dan bentuk kalimat yang ketiga adalah huruf. Huruf itu malayasluhu, sesuatu yang tidak relevan, ma'ahu baginya, maksudnya bagi huruf, dalilul ismi, dalil isim atau tanda isim. Wala dalilul fi'li, juga tidak ada yang relevan dalilul fi'li daripada dalil fi'il. Jadi maksudnya huruf itu adalah kalimat yang tidak ada
dalil isim, tidak ada dalil fiil. Artinya dalam huruf tidak ada tanda fiil, tidak ada tanda isim. Huruf itu sifatnya tetap. Huruf ini lebih kepada hafalan ya. Sesudah mempelajari bentuk kalimat, maka kita menjelaskan bahasan berikutnya adalah babul i'rob. Bab tentang i'rob. I'rob ini menjadi karakteristik dalam gramatikal bahasa Arab. Tidak ada kajian i'rob dalam bahasa lain selain bahasa Arab. I'rob ini melekat pada setiap kalimat. Setiap kalimat dalam bahasa Arab pasti memiliki i'rob. Pengertiannya, i'rob, al-i'robu huwa. I'rob adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir kalimat, likhtilafil awamili, karena perbedaan amil, ad-dakhilati yang masuk, alaiha pada kalimat tersebut, lafdon secara lafad atau takdiron atau secara prediktif. Jadi i'rob adalah perubahan akhir kalimat. Perubahan akhir kalimat itu dipengaruhi oleh perbedaan amil yang masuk pada kalimat tersebut, baik secara lafad maupun secara kira-kira. Jadi i'rob itu berubah-berubah tergantung amil yang masuk padanya. Jika yang masuk huruf jar, maka pastinya i'robnya jadi jar. Jika yang masuk amilnya amil yang membuat jadi nasab, pastinya i'robnya nasab, dan seterusnya. Itu i'rob. Berikutnya, wa aqsamuhu arba'atun, dan pembagian i'rob itu ada 4. Arba'atun ada 4. Jadi i'rob itu ada 4. Raf'un yang pertama rafa, nasbun yang kedua nasab, khafdun yang ketiga khafad atau jar, jazmun yang keempat jazm. Rafa, nasab, khafad atau jar, dan jazm. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbi wal khafdi wala jazma fiha. Falil asma'i, dan bagi isim, min dzalika dari i'rob tersebut itu ar-raf'u satu rafa, wan nasbu dua nasab, wal khafdu tiga khafad, wala jazma fiha, dan tidak ada jazm fiha di dalam isim. Jadi isim itu i'robnya pertama rafa, dua nasab, tiga jar atau khafad, tidak ada jazm pada isim. Jadi kalau kita menemukan sebuah kalimat ujungnya jazm, maka dipastikan itu bukan isim. Isim itu hanya bisa rafa, nasab, dan jar atau khafad. Berikutnya walil af'ali, dan bagi kalimat fi'il min dzalika dari i'rob tersebut di atas, maka potensinya ar-raf'u yang pertama bisa rafa, wa nasbu dua bisa nasab, wal jazmu tiga bisa jazm, wala khafdu fiha, dan tidak bisa jar atau tidak bisa khafad fiha di dalam fi'il. Berbeda dengan isim, diulang, isim itu bisa rafa, bisa nasab, bisa jar, tidak bisa jazm. Sedangkan fi'il bisa rafa, bisa nasab, bisa jazm, tidak bisa jar. Demikian, semoga bermanfaat.